Mas siapa? Akbar, Pak. Akbar. Ini sama Mas Udin ya. Jadi di sini saya katakan orang sibuk ya. Jadi kalau kalian tidak bertanya, nggak akan dikasih ilmu, tidak akan dikasih, mungkin maksudnya tidak akan dikasih arahan ya kalau tidak bertanya, kecuali di kantor. Kalau di lahan rata semua pun akan sibuk kecuali pasti jam istirahat. Jadi satu pesan saya, kamu tahu besi tahu besi? Tahu. Besi itu kalau mau jadi parang kayak punya saya itu prosesnya kayak apa? Prosesnya panjang. Sama juga kayak kalian. Prosesnya panjang. Jadi dari besi apa langsung diasah jadi parang? Enggak. Prosesnya banyak sekali. Banyak sekali prosesnya. Tidak bisa kita rincikan. Tapi kita bisa mengikuti perjalanannya tadi. Sama juga kayak saya, sama juga sama kalian. Bayangkan satu batang besi akan menjadi satu parang yang tajam, itu prosesnya butuh proses. Makanya kalian sama saya juga sama, masih proses. Artinya semua orang adalah berproses. Sama saya juga belajar di sini, kalian juga belajar. Pak asisten juga di sini, walaupun manajer juga tetap belajar. Yakin itu tetap belajar karena berproses ya, karena berproses ya. Bayangkan satu batang besi akan menjadi satu bilah parang, apalagi akan menjadi sebilah pedang, apalagi akan menjadi sebilah keris. Itu prosesnya panjang ya. Sekarang kalian itulah contohnya, saya juga contohnya, Pak Mandor juga contohnya, asisten juga contoh, manajer juga contoh, kayak gitu semua berproses. Prosesnya ada yang enak, ada yang susah. Kalau instan pasti barangnya itu akan jelek. Hari ini dapat besi, hari ini jadi parang. Kira-kira bagus nggak parangnya tuh jadinya? Enggak. Berarti yang perlu adalah prosesnya. Artinya pengalamannya, ilmunya. Gitu. Jadi di sini saya mau kalian bagus. Ya, semua yang di sini pun saya mau kalian bagus. Jadi kuncinya adalah satu jujur, kedua rajin. Ya, kuncinya di mana-mana kuncinya itu jujur sama rajin. Orang pandai apapun IQ-nya lebih habibi berat, tapi kalau dia tidak rajin akan hilang IQ-nya. Kalah dengan orang yang rajin. Rajin ke kantor, pokoknya rajin ibadah. Semuanya kalau rajin adalah akan mengalahkan dengan IQ yang lebih tinggi. Biasanya kan orang yang merasa pintar, ya orang merasa pintar itu besar kepala. Tapi kita adalah baik merasa bodoh aja. Merasa bodoh itu lebih berharga. Karena kalau orang pintar itu pasti ditanya orang. Kalau orang tidak bisa itu berarti kita harus bertanya. Kemana-mana kita harus nanya. Nggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering bertanya juga nanti ya malu. Artinya yang sudah tahu ya udah kita cukup simpan. Yang benar-benar tidak tahu dan direncanakan, saya mau nanya apa ya, kira-kira yang menurut saya perlu sekali, yang menurut saya penting sekali, apa ya, saya tanyakan. Nah, lihat momennya orang itu kalau dipandang senyum berarti orang itu masih senang ya. Mendung, kalau orang itu dipandang tuh mendung, orang dipandang kayak saya mandang Akbar, nggak senyum atau matanya dia menunjukkan dia punya gejala di hati, udah diamkan saja dulu. Tapi kalau dipandang sudah senyum, boleh silahkan mau nanya apa aja, pasti dilayani, pasti akan dilayani. Kalau orang itu kita pandang senyumnya nggak ada, atau angguan kepalanya nggak ada, atau nunjukkan itu nggak ada, jangan dulu, simpan dulu suatu saat ya. Memang penting menurut kamu, tapi menurut yang ditanya ini pas nggak kira-kira, kan gitu ya. Itu pelajaran. Jadi pelajaran, jadi artinya baik kita diam, tujuannya supaya kita itu reda. Diam supaya reda, diam lebih bermakna daripada yang nanya tapi tidak jelas. Artinya dipikirkan dulu. Nanti kalau pas kalian nanya, udah tanyakan sekalian, tidak masalah ya. Baik saya, semua yang di situ sama. Ada orang datang ke atas, itu berarti ada perintah yang memang
apa namanya urgent sekali kan, pokoknya dia tergesa-gesa pokoknya ada bos di depan, cuma karena dia punya urusan yang lebih urgent. Tapi kalau orang udah santai kelihatan aja pegang HP ketawa-tawa itu boleh. Ya kan, sama juga sama guru kan juga sama di sana. Kalau dipandang mau nanya pas dia lagi marah, gua nanya kok bentak sekalian kan, betul kan? Nah itu artinya kita lihat kondisi. Jadi mudah-mudahan pesan saya sampai ingat, satu batang besi itu akan menjadi satu batang pisau, satu batang pedang, satu batang keris, atau mungkin alat yang lebih bagus lagi. Prosesnya adalah panjang, prosesnya yang panjang, dan prosesnya macam-macam, tidak sama. Ya, pemilik pandai di sini, pemilik pandai di sini, pemilik pandai di sini itu jadinya akan sama, tapi prosesnya akan beda. Kalau instan sebagus apapun itu parang, kalau jadinya cuma 2 hari kemungkinan kurang bagus. Prosesnya tadi masalahnya kan cepat, dia kan cepat ya. Dan kalian ingat ya, itu pesan saya. Setiap kali ada kayak kalian gitu, tetap saya ceramain kayak gitu biar ingat. Jadi kau nanti disuruh apapun di sini emang nggak boleh nolak, intinya harus nurut. Iya itu adalah kunci suksesmu. Iya Pak, itulah kunci suksesmu. Kalau nggak mau ya nggak juga, penilaian kan nggak, nanti tujuannya bukan itu. Mungkin kita ngikut. Iya, saya juga iya, disuruh siapapun saya juga iya, kecuali yang nyuruh anak kecil mungkin saya masih pikir-pikir dulu, bang belikan rokok biranya. Mungkin anak kecil merokok biranya kan, bisa kita handling dulu mana yang lebih penting dulu. Bagi kalau seorang ibu yang nyuruh emang harus 100% kita harus iya, dan tidak boleh tidak. Bagi seorang ibu ya. Oke, dari sini saya terangkan sedikit saja masalah bahan ya. Hari ini pekerjaannya adalah semprot piringan pasar pikul ya, karena kemarin saya meeting, Pak nyemprotnya pakai sekawat ya, karena tidak ada pakai sekawatnya semprot pasar pikul, tapi laporannya tetap pakai sekawat. Nanti saya laporkan tetap pakai sekawat, karena kemarin permintaannya blok ini adalah semak, dari selatan semak, memang betul-betul semak, dari sana agak ringan, jadi laporannya nanti tetap pemberantasan pakai kawat. Racunnya racun kontak. Ini kalau di kebunmu apa namanya? Racun kontak. Racun kontak artinya hari ini kita semprot, hari ini juga akan nampak semprotannya. Ada 2 jenis racun kontak sama racun sistemik, ya kan? Racun kontak sama racun sistemik, mungkin kalian udah pernah diajarin lah itu. Kontak adalah hari ini kita semprot, hari ini akan kelihatan hasilnya. Kalau sistemik, dia hari ini kita semprot, 1 minggu itu masih perlahan-lahan kelihatan hasilnya, baru nguning, layu, menguning, baru coklat, baru mati. Itu ya, jadi ini bahan aktifnya adalah paraquat bahan aktifnya. Kalau merek dagangnya macam-macam, Supretok ada yang macam-macam lah ya. Bahan aktifnya adalah paraquat. Kalau yang glifosat itu bahan aktifnya. Glifosat itu adalah bahan aktif, tapi di sini mungkin lagi kosong. Yang biasa untuk nyemprot inilah ya, ini kan agak lama dia pakai glifosat. Glifosat adalah bahan, itu nama bahan aktifnya. Merek dagangnya macam-macam, ada Roundup, ada ya macam-macam lah ya. Yang penting kita kenal bahan aktifnya. Terus campuran tadi adalah metil, apa Anudin tadi kan, metil. Jadi besok Akbar saya minta lebih cepat, karena biar tahu, kalau pernah praktek, pernah melihat, itu nggak akan lupa. Sudah melihat, mendengar, membaca, tambah kuat ingatan kita. Kalau cuma melihat saja, nanti loh kita habis makan hilang sudah. Kecuali ada bisikan lagi, kecuali ada bunyi lagi, akan terdengar, akan teringat ya. Bahan aktif ini paraquat, yang satu glifosat, yang satu metil. Metil adalah pasar. Tadi saya tambahkan rinso, tahu kan yang saya tambahkan rinso tadi? Tujuan apa? Itu pengganti agristik, supaya kita nyemprot hujan
dia nggak larut. Air racunnya tadi nggak langsung habis, dia masih nempel karena ada sabunnya atau mungkin ada deterjennya. Kalau dulu ada agristik. Ini agristik, tempat agristik ini. Dulu agristik. Jadi hujan tidak hujan harus pakai agristik. Sekarang hujan tidak hujan saya harus pakai rinso karena agristik nggak ada. Terus saya ambilkan agristik. Oke, dari apa yang saya terangkan silahkan disimak. Kalau perlu dicatat poinnya saja dicatat ya. Kalau bawa buku, kalau enggak berarti kalian sudah mengerti. Apa? Nah, boleh, mau dicatat nggak apa-apa. Nanti suatu saat saya akan nanya biar kalian ingat. Ini sama kita juga di sini sama-sama belajar ya, berproses, semua tuh berproses.